Kita sesi tanya, Ustadz saya sudah bisa meninggalkan pacaran, tapi saya belum bisa move on. Saya seorang akhwat dan saya ingin menikah tanpa pacaran. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa move on, saran para ulama, hapus seluruh memori dan hal-hal yang bisa mengundang memori tentang dia. Jadi semua dihapuskan. Iya, semua dihapuskan. Karena kalau semuanya komplit, ya antum ingat terus. Ya benar juga sih Pak Ustadz. Karena gimana Ustadz? Handphone saya dari dia, rumah saya dari dia, mobil saya dari dia. Ya gimana mau move on? Oh, semua dari dia. Nggak bisa begitulah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kan menikah. Antum kalau menikah inginnya pasangan antum spesial apa yang biasa-biasa aja sih? Para akhwat yang spesial atau yang biasa-biasa aja? Para akhwat nggak ada ya? Akhwat udah pulang kayaknya nih para akhwat. Kita kan pengen spesial ya. Nah, laki-laki yang spesial itu nggak mau pakai jalan terlarang, nggak mau dia. Jadi kalau dia gunakan hubungan terlarang, berarti dia nggak spesial. Nah, buat apa kita masih terpuruk mikirin sosok yang seperti itu? Gitu loh. Kalau akhwat di belakang susah move on karena seorang ikhwan seperti Mus'ab bin Umair, oke deh gitu loh. Mus'ab bin Umair kan kaya, ganteng, parfumnya radius berapa puluh meter, terus dia tinggalkan semua karena Allah, berapa kali pingsan di sudut-sudut kota Mekah, terus mati syahid di perang Uhud. Nah begitu Mus'ab bin Umair mati syahid di perang Uhud, terus dia bilang kayaknya aku belum bisa move on deh Pak Ustadz. Itu oke lah, iya sih Mus'ab bin Umair, tapi kalau pacaran gimana hadirin lah. Iya betul lah, itu kita harus spesial. Yang spesial tuh nggak mau pacaran. Itu yang mungkin perlu kita camkan. Terus yang berikutnya perbaiki diri, dan terus perbaiki diri. At-thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Itu salah satu makna dan tafsir dari ayat tersebut, salah satu. Dan sekali lagi, laki-laki spesial itu punya standar yang spesial. Laki-laki yang spesial secara iman dan ketakwaan itu nggak mau sama akhwat yang susah move on, nggak akan mau sama akhwat yang labil, nggak mau. Laki-laki yang spesial dia akan punya standar, akhwatnya itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, harus berani merubah. Itu tuh akhwat ikhwan yang spesial. Jadi kalau anti nggak bisa move on, agak berat dapat yang bagus lah. Itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya Ustadz, ketika Ana mau hadir di kajian ini, ibu Ana bilang tidak usah dan tidak penting, tetapi Ana hanya diam saja dan tidak menjawab. Karena
kalau ana jelaskan, ibu ana tetap sulit menerima alasannya. Alasan ana, apakah adab ana salah? Iya, jawabannya nggak salah, tapi kurang gitu loh, kurang. Diamnya secara umum sudah, artinya diam yang artinya maksud nggak membantah udah benar. Tapi kalau cuma diam aja kurang. Harusnya diam sambil bawa martabak manis gitu loh. Itu. Diam sambil bawa pulang sop buntut. Gitu insyaallah. Oh insyaallah didukung lah. Kesukaan. Ini kan ibu ya. Ini ibu. Diam sambil bawa gamis gitu loh. Sambil bawa tas. Ibu-ibu kalau dikasih tas udah sami'na wa ata'na udah. Jadi jangan cuma diam doang, harus ada action ya hadirin ya. Itu. Terus doain ibu kita, doain. Jadi ibu kita senang tuh kalau gitu. Kita kalau cuma diam aja nggak bisa. Terus juga akhlak antum dirubah, akhlak antum diperbaiki. Terus kalau bisa jadi donatur keluarga. Jadi orang tuh senang. Dulu pelit, sekarang royal sama keluarga. Ya. Banyak sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustadz diberikan kefakihan dalam ilmu dan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, amin wa ya. Ustadz, dalam menuntut ilmu kepada guru, mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dari guru tersebut? Apakah akhlak, adab, atau ilmunya? Ustadz, apakah Ustadz yang memiliki satu kekeliruan atau beberapa dapat kita menjauhinya walaupun dia juga banyak kebaikan? Besok Besok ada kegiatan untuk mendukung negara saudara kita di Palestina. Apakah kegiatan itu bertentangan dengan ilmu syar'i? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dua-duanya harus berjalan paralel. Nanti kita akan pelajari, ada babnya khusus ya. Ada bab khusus. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lil Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji salah satu ulama besar dari mazhab Hanafiyah, itu menekankan banget kita itu sebelum belajar duduk dengan seorang guru itu memperhatikan guru tersebut itu bukan sekali dua kali, berkali-kali kita pantau. Bukan cari kesalahan, tapi kita ingin pastikan apakah dia tepat apa tidak. Kita ingin pastikan dia tepat atau tidak. Karena ini penting. Jadi teorinya bagus, akhlaknya juga bagus. Al-Imam Abu Ishaq, Al-Imam Abu Ishaq Al-Jibiyani, mohon maaf, beliau pernah mengatakan, la tu'allimu auladakum illa inda rajulil hasanid din. Janganlah kalian menyerahkan anak-anak kalian untuk belajar kecuali kepada seseorang yang agamanya baik. Jadi bukan hanya baik secara teori, tapi akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Kenapa? Lihat kaidah yang beliau sampaikan. Fadinus sobi ala dini muallimih. Karena agama seorang anak itu tergantung agama gurunya. Agama seorang murid itu sangat dipengaruhi agama gurunya. Adab dan akhlak seorang murid itu sangat dipengaruhi oleh adab dan akhlak gurunya. Kalau gurunya kasar, anak atau murid cenderung kasar. Kalau santun akan lebih mudah santun. Apalagi
kalau punya sifat buruk itu gampang banget di copy paste hadirin. Makanya kan peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya ingin tanya, kenapa kencing hadirin? Kan banyak yang lain. Kenapa nggak makan pisang, nggak makan bubur gitu loh? Guru makan bubur berdiri, murid berlari, kan nggak ada. Nggak, kenapa kencing? Saya ingin tanya, itu konotasi positif apa negatif? Konotasi negatif. Artinya apa? Murid itu copy paste gurunya, khususnya hal-hal negatif. Itu lebih cepat. Jadi kemampuan murid meniru hal-hal negatif dari gurunya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, bahkan kebablasan. Yang satu berdiri, si murid kabur, lari. Iya kan? Daripada copy paste kebaikan gurunya. Itu kebaikan gurunya baik, itu akan menginspirasi. Tapi untuk benar-benar niru, apalagi ngelebihin gurunya, oh itu butuh waktu puluhan tahun tuh. Gurunya, ya misalnya kita terbiasa di dunia pergaulan keras, gurunya dapat yang lembut, itu bisa lembut kayak guru, itu bertahun-tahun dulu. Tapi kalau negatif gitu ya, gurunya ngegibahin orang, itu besok udah bisa ngegibahin, lebih parah malah. Lebih parah. Gurunya ngibahin nggak pakai minyak goreng, dia kasih minyak goreng yang udah 4 kali dipakai, udah seru banget gorengannya. Iya, beneran. Itu kejadian di mana-mana. Jadi murid lebih mudah mengcopy paste, meniru sisi negatif gurunya dibanding sisi positif gurunya. Itu cepatnya minta ampun. Makanya antum harus hati-hati. Makanya Al-Imam Abu Ishaq bilang begitu, fadinus sobi ala dini muallimi. Jadi makanya pentingnya memastikan itu benar dan aman, sangat urgent. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bagaimana kalau guru kita atau ada ustadz salah atau ahli ilmu salah satu atau dua kasus? Tergantung kasusnya apa hadirin. Ya simple deh, Ustadz, saya punya seorang guru nih, dia alim luar biasa. Dia cuman salah satu masalah aja Pak Ustadz. Awalnya sih baik-baik aja, nggak tahu nih bulan ini dia kenapa. Jadi dia tergelincir dalam masalahnya. Nggak bisa langsung kita katakan, tetap belajar sama guru Anda. Tapi tanya dulu, salahnya apa? Salahnya apa Mas? Ya sekarang dia udah nggak percaya Allah lagi Pak Ustadz. Kan repot antum belajar sama dia. Kalau cuma satu salah tuh, satu yang lain baik. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi ya kenapa sholat? Ya senang aja aku sholat. Allah ada? Nggak ada Allah. Kan fatal. Kesalahan itu berstadium hadirin. Stadium-stadium. Ini stadium berapa? Ini salah dalam masalah furu, dalam masalah satuan, atau salah dalam masalah usul. Itu poin. Poin yang kedua, kalau salah dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, dalam masalah pondasi, atau nggak pondasi sih tapi banyak banget salahnya. Pertanyaan berikutnya, dia seorang pencari kebenaran atau pengikut hawa nafsu? Itu harus dipastikan lagi. Bisa jadi salahnya karena faktor manusiawi. Siapa yang bisa benar semua? Nggak ada orang bisa benar semua. Semua imam salah hadirin. Semua imam keliru di beberapa kasus. Ya apalagi kita. Tapi kenapa mereka tetap harum menjadi seorang imam? Karena mereka pencari kebenaran, karena mereka nggak mengikuti hawa nafsu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita lihat betul. Nah salah satunya apa sih? Yaitu pencari kebenaran. Kata Imam Syafi'i, dia nggak peduli siapa yang benar. Yang penting kebenaran itu muncul. Dia nggak peduli kalau dia salah. Imam Syafi'i itu nggak pernah bela diri, nggak pernah cari justifikasi. Karena dia bukan cari pembenaran, beliau cari kebenaran. Nah cari yang begitu. Adapun salah dua, siapa yang maksum? Selama bukan
stadium-stadium berat, bukan masalah usul. Dan kalau masalah usul pun kita lihat bagaimana motifnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun tentang masalah membela saudara-saudara kita di Palestina, jelas itu sebuah harga mati, hadirin sekalian. Itu sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluma, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi dan mereka sedang terzalimi. Dan bukan hari ini aja, ini adalah episode yang keribuan berapa kita nggak tahu saudara-saudara kita sabar dizalimi oleh mereka. Dan jadi kita wajib untuk memberikan dukungan, wajib untuk memberikan support. Dan caranya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama doa, hadirin. Itu nggak ada yang lebih bagus dari doa. Siapalah saya Pak Ustadz, doa itu penting. Bukankah baginda Rasul SAW bersabda, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rizki oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Dalam riwayat, karena doa orang yang lemah, doa orang yang lemah, yang nggak berdaya, seperti kita yang nggak bisa merubah geopolitik dunia, tapi kalau kita angkat tangan kita mengetuk pintu langit, bisa jadi itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi doa itu sangat penting. Dan yang berikutnya, setelah berdoa, kita harus berbicara jangka panjang, hadirin sekalian. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa kita ini akan dihinakan. Kita ini akan dihinakan. Dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW bersabda, dan kehinaan itu nggak akan dicabut sama Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kita. Itu yang akan membuat kehinaan secara sistemik, secara masif dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada gerakan bagaimana mengembalikan umat kepada agamanya. Lalu setelah itu bantu yang bisa sumbang uang, yang mungkin yang ingin berzakat bisa dialokasikan ke mereka. Intinya bantu apa yang bisa kita bantu, doakan, support, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa sujud kepada Allah untuk mereka, agar Allah menolong mereka, dan kita harus kembali kepada agama kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja. Iya langsung. Mau kemana dulu? Saya punya mertua, namun beliau punya kondisi pendengaran yang sudah menurun. Jadi acap kali beliau tidak mendengar perkataan orang yang sedang berbicara kepadanya. Jadi biasanya orang-orang ngomong dengan nada suara yang tinggi agar beliau mendengar. Bagaimana hukumnya bagi saya sebagai menantu bila pakai suara tinggi agar kepada mertua agar beliau mendengar? Iya benar, udah benar, bagus. Kan nggak dengar. Ini yang kita bahas pertemuan yang lalu itu kalau normal. Kalau normal jangan pakai suara tinggi gitu loh. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Isra. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita belum mengenal sunnah, sebaiknya kita mendoakan agar orang tua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pun sebaiknya mulai mengenalkan sunnah kepada orang tua kita dengan materi pertama ialah iman dan akidah atau akidah. Bagaimana cara mengenalkan materi iman dan akidah kepada orang tua kita dan membuat orang tua kita semangat mempelajari materi iman dan akidah tersebut
dengan kondisi orang tua kita berpikiran bahwa yang penting berbuat baik kepada sesama dengan tetap mengamalkan adab dan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Saya sudah pernah mengajak orang tua saya belajar agama beberapa kali namun masih belum mau. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Iya, makasih banyak. Pada dasarnya benar ya, materi pertama adalah iman dan tetap berakhlak baik kepada beliau, tapi harus hati-hati dalam menyampaikan, jangan sampai kontraproduktif. Dan yang paling pertama kali, sekali lagi, adalah membangun kepercayaan bahwa agama ini, iman ini meneduhkan, iman ini membuat kualitas keluarga kita semakin baik, iman itu membuat anak beliau semakin berbakti, semakin taat. Jadi itu dulu, bangun kepercayaan, dan itu bukan 1-2 tahun, itu bisa lama tuh hadirin. Dan insya Allah akan ada perubahan, insya Allah akan ada perubahan bi'idnillahi ta'ala. Jadi butuh proses, di samping kita doakan. Dan kalau misalnya kita mau kasih materi iman yang simple, bagus, komprehensif, mungkin program dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, itu bisa disampaikan kalau mungkin bisa ya, tapi saya nggak tahu gimana orang tua kita, tapi itu sekarang yang salah satu yang sangat bagus sekali. Wallahu ta'ala mungkin itu. Dan terus kasih sesuatu kepada orang tua kita. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Dan ini loh hadirin, apa ya? Tadi mana sih? Yang diam itu mana diam? Ini ya? Bukan, mana sih? Iya, yang bertanya dengan kertas ini, dan yang tadi diam sama orang tuanya, tolong hubungi panitia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih banyak atas atensi antum, dan senang bisa belajar dengan antum semua walaupun kondisi cuaca Jakarta pada saat ini atau pada hari ini tidak kondusif, dan juga teman-teman kita yang tidak hadir karena uzur syar'i, khususnya cuaca, kita kasih uzur dan kita doakan semoga mereka baik-baik saja dan bisa tetap belajar bareng lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.